Muhtaram Mudirul Ma'had Murabbi Arwahana wa Irsadana Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Ibn Habib Hasan bin Ahmad Baharun Matan Allah bi hayatihi al-sharifah wa fadilatul muhtaram Al-Ustaz Ahsan Basri bin Muhammad wa fadilatul muhtaram Al-Ustaz As'ad Syafi'i fadilatul muhtaram Al-Ustaz Muhammad Zaini wa jami' asatidah al-muhtaramin wa jami' talabah al-mujabah. Ayyamina nasyurullah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-istima' wa fi hadhihi al-jalsah al-mubarakah inna hadhihi al-jalsah ma najlis al-fadhi al-quran yani al-qira'at min ayat Allah hadis Rasulullah jami' al-maqalah min qaul ulama walidhalik nasallallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi ni'mah al-kabirah sallallahu subhanahu wa ta'ala ay yazida ni'amahu alayna jami'an bi barakati syukur kama qala subhanahu wa ta'ala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi syadid. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aziz zamana hadhihi lailah. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ja'alana min khairi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yattabi'una qawlahu hatta ويزيد لنا المحبة حتى ندخل بقول صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. معاشر الحاضرين رحمكم الله. Saya pada hari ini memperkirakan saya duduk tanpa memberikan tausiah, mungkin tausiahnya oleh Ustaz Qayyuddin. Nah, biasanya Ustaz Qayyuddin jarang baik di acara di Banjar ini. Ya. Tapi tadi banyak beliau udur, saya sudah memberikan kesempatan itu kepada Ustaz Basri. Karena beliau ini guru kita. Tapi ternyata beliau bisi lagi. Ternyata saya bisi beliau. Tapi karena disuruh guru ya. Yang kata saya itu tidak ada perkataan kecuali ya, ala bahati wa na'am. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini juga ada manfaatnya kita semua. Pada malam hari ini kita telah mendengarkan tentang riwayat singkat serta sejarah perjalanan yakni pendidikan beliau, yakni al-alim al-alama guru Muhammad Zain Jawani, dikenal dengan Guru Ijai atau Guru Sekumpul. Ini semua karena berharap dengan kehadiran kita, dengan sejarah beliau agar dapat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikasalihin, kita dikasalihin nazalat ar-rahmah. Jadi dengan menyebut orang saleh saja ini akan mendapatkan rahmat. Apalagi seorang alim yang dari kita dengarkan di mana beliau di dalam kehidupannya dan mengamalkan itu yang dituntutnya. Mungkin perlu kita perhatikan, ternyata beliau ini mengamalkan ilmu sejak beliau dituntut. Ilmu itu
mudah diamalkan. Ya, ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani. Karena saya ingat pesan Abu Ya, pesan Pak Harun, ketika ada tamu datang, jadi bercerita tentang beberapa orang-orang yang jadi ya tamu ini sempat heran, ya, mengagumi ada beberapa orang yang belajarnya tidak lama, tetapi mereka ini bisa mendirikan pesantren, juga punya pengajian. Lalu Habib Hasan mengatakan, saya tidak heran kalau ada orang belajar sebentar, lalu dia bisa mengajar dan punya murid dan bisa berdakwah dan lain sebagainya. Karena kata Hasan, ini memang ada jalannya. Yang pertama, kata Hasan, jalannya itu man amila bima alima allamallahu ma lam ya'lam. Itu jalan pertama. Barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dituntutnya, telah diketahuinya, maka Allah akan menambahkan ilmu yang belum diketahuinya. Seperti yang kita lihat dari Guru Ijai yang baru kita dengarkan ini. Beliau begitu dia belajar dari di tingkat sanawiyah saja. Coba lihat beberapa kelebihan yang kita lihat. Ya, dalam pengamalan, baik dalam tauhid, dalam akhlak, beliau sudah nampak, ya. Karismatiknya di situ. Ternyata pada siapa mengamalkan ilmunya, maka Allah tambahkan ilmu yang belum diketahuinya. Sejauh mana ilmu yang diamalkan dan sebanyak mana ilmu diamalkan, maka Allah akan melipat gandakan ilmu yang akan ditambahkan. Nah, ini dari situ mari kita tiru dari sosok beliau ini di dalam pengamalan ilmunya, di dalam mereka kesabaran dan sebagainya yang kita lihat itu mari kita amalkan. Baik kita juga mendapatkan ya barakah dari perkumpulan ini, baik tidak sia-sia. Dan tentunya kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita keluar dari tempat ini nantinya telah dapat mengamalkan apa yang kita dengarkan dari segi teladan yang telah kita dengarkan dari manhaj beliau. Kemudian yang kedua kata beliau, jalan yang kedua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat walaupun dengan belajar sebentar. Yang kedua ialah mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Ittaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu. Kita sudah memaklumi dan mengetahui bahwasanya sejauh apapun, sebesar apapun yang ilmu kita tuntut, sejauh manapun kita pergi, tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita dapatkan ilmu tersebut. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya isi takwa itu pertama, bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita menghormati guru, ya, bagaimana kita sama kita, bagaimana kewajiban kita terhadap tetangga kita, bagaimana keutamaan hak tanggung jawab kita bersama Muslim. Ini semua adalah isi dari takwa. Meningkatkan kesabaran, meningkatkan sifat tawadhu, rendah hati dan sebagainya. Ini semua isi takwa. Oleh karena itu, mari pada malam ini yang kita sampaikan ini, apa yang dikatakan salah satu tadi itu, dua jalan ini ada pada yang kedua, kepada beliau yang kita hold pada malam ini. Ya. Dan Ustaz Hasan Baharu bersama Guru Zaini ini juga ada banyak saya dengar cerita dari beliau. Lalu apabila berangkat ke sana, maka beliau mengumumkan kepada semua dari majelis pengajian beliau mengenalkan Ustaz Hasan Baharu ini, dan mohon dibantu beliau ini hati kemana saja, mohon dapat disambut dan diterima. Ini semuanya dari Zaini. Nah, oleh karena itu keberadaan kamu ini semua, ya, ke sini, ini semuanya tidak lepas, ya, dari dakwah beliau.
mabda'nya adalah dari dakwah beliau ini. Tentunya semua yang kamu peroleh dan kamu amalkan nantinya, beliau akan mendapatkan itu semua. Man dalla ala khairin kafa'ihi. Begitulah orang alim. Orang yang paling besar jasanya, yang paling banyak manfaatnya. Jadi yang dikatakan khairun nas anfa'uhu linnas, jadi tentunya setelah Rasul, kemudian para sahabat, kemudian para alim ulama. Yani, dengan ilmu pengetahuan agama ini, makanya kita diharapkan, kita semua mengharapkan kamu ini mudah-mudahan kalau pulang nanti semuanya menjadi penyambung lidah Rasulullah SAW, jadi mengganti para alim ulama yang telah meninggalkan kita. Dan insya Allah setelah tidak berapa lama lagi akan muncul para alim ulama yang seperti Guru Ijai, insya Allah akan melebihi, karena saat ini kita akan melihat banyak tanda-tanda sudah akan kita harapkan untuk pulang ke Banjar nanti, dan tiap daerah dan tiap kabupaten sudah ada di depan kita. Yang suat ini asal tidak dari Banjar, ada semua. Itu lihat berapa banyak. Dan ini untuk contoh para adik-adik semua, bagaimana beliau itu bisa berhasil. Tapi kamu jangan kira beliau ini banyak, walaupun sekian kita lihat ada di sini, kalau dihitung ini sudah banyak dari jumlah kita yang ada. Dan berapa persen ini ada 10%, 90% dari kamu ini. Tapi apabila mereka pulang ke daerah, ini belum ada apa-apanya. Makanya saya pernah memanggil kamu ke depan, saya buktikan, kamu jangan bangga dengan yang ada. Dengan jumlah, sekian banyak ini, berapa kalau kita sudah pulang? Ya, kalau kamu ini dari satu daerah, kamu ini dari beberapa daerah, bahkan ada negara-negara tetangga, ditambah dengan Kamboja, ditambah dengan Thailand dan sebagainya. Hanya itu terwujud ini. Walaupun murid sudah 3.000, 4.000 yang laki-laki ini, tapi dia pulang ke daerah sedikit. Dan itu pun kalau jadi semua, nah itu oleh karena saya coba saya sampaikan kepada kamu, saya buktikan. Coba saya panggil anak ke depan. Berapa saudaranya? 5. Berapa orang yang mondok? Saya saja. Dia saja untuk mendakwahi saudara yang 5 belum tentu bisa. Belum kegunaan yang dari saudara yang 4. Belum lagi anak paman-pamannya. Banyak sekali. Ada yang satu lagi, berapa saudaranya? 7. Berapa yang mondok? 2. Oleh karena kamu harus berhasil. Kalau kamu ini tidak berhasil, bagaimana harapan masyarakat di daerahnya? Jadi saya bawa ini tamu saya ini wali murid, ini juga termasuk anaknya di sini. Itu apa namanya? Andra. Mana Andra? Coba kita Andra. Mana? Ini kalau ustaz-ustaz datang, pasti datang ke rumah beliau ini. Kalau ustaz-ustaz datang, pasti dijemput beliau. Dan beliau ini biasanya kalau kita ke hotel sebagainya. Itu pertanda sebagai apa ya beliau? Sebagai apa? Kalau ada orang datang ke rumahnya, ada tamu ada mampir ke rumahnya, itu tanda apa ya? Hah? Ini bilang kaya, tanda baik, ya. Orang yang dekat dengan Allah itu hanya orang baik saja. Nah, karena kata Rasulullah, as-sakhiyu qaribun minallah. Kalau insyaallah itu dekat dengan Allah itu. Ya. Yang kedua, qaribun minan nas. Tadi saya turun dari sana terlambat. Kita turun dari itu ketemu saya bilang, ahlan Pak Sugiono, dia temannya. Turun dari itu, ahlan semua itu. Tunggu ambil bersama. Berarti para habaib datang ke sana. Tapi jangan kira para habaib datang ke sana lalu besok tidak. Beliau ini dikejar berapa? Karena beliau seling bawa ke sana, bawa ke sini. Jadi beliau ini meninggalkan kerjanya untuk kita. Nah, begitu. Berarti kurang baik bagi jelasnya. Kalau ada dekat dengan Allah, qaribun minan nas. Yang ketiga, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Kebalikannya, wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun. Orang bakhil semua mau datang, baru datang itu perai. Besok perai, tiap hari perai, tidak akan datang ke besok malam. Nah, itu sudah jauh dari manusia. Tapi sudah ada yang jauh sebelumnya, Allah. Yang ketiga, ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Desmond dipanjangkan umur insyaallah.
masjid kita di bagian beliau ya. Beliau tidak ada marah kalau seperti ini, tapi tidak apa-apa, ini saya yang ikut ya. Jadi insya Allah saya bilang pakai sunnah tidak perlu bukan bela anak baca ke balik bapak. Terlalu jauh, terlalu dekat saya kumpulkan. Ya terlalu jauh. Tapi nanti kalau kamu tidak mungkin sudah bedakan ya. Begini, jadi dalam dakwah seperti itu ya. Jadi inilah Habib Hasan bersama Abu Rijai sudah nampak buktinya. Jadi kehadiran kamu di sini ini tidak lepas dari itu. Dan dakwah Ustaz Hasan yang perlu kamu lihat, mengapa beliau datang ke Guru Rijai? Karena Guru Rijai inilah tokoh yang menjadi kepercayaan orang di daerah sana. Ini di daerah Banjarmasin lagi ada Guru Rijai. Ini daerah yang merasa ingin sebanjar. Mengapa? Karena dialah tokoh. Yang namanya tokoh itu yang dapat dipercaya seluruh ulama-ulama yang ada di sana. Begitu Guru Rijai dan meninggal, masing-masing sudah mentokohkan dirinya. Nah, sehingga kamu inilah pandai menjadi pemersatu umat. Ya, datang. Ya, baik dong. Abu ya pergi ke mana? Jakarta. Di mana beliau pergi? Pergi ke Habib Abdul Rahman bin Alwi Asgar Bukituri Wali. Begitu beliau sampai sana, minta doa, pergi ke pesantren. Setelah itu semua Habib Rahman mengatakan, kalau beliau mau mondok, silakan ke Habib Hasan Baharu. Kalau benar masih di sini, dua. Kalau tidak ke mana? Sini ke Habib Muhammad Babud. Karena Muhammad Babud lebih dulu dari sini. Pada sekarang hampir semua murid itu Banjar ya. Alhamdulillah cara beliau ini kita lihat dan cara Guru Rijai dengan Ustaz Hasan Baharu sudah dari dulu menjalin dakwahnya. Nah ini hasilnya. Demikian juga seperti daerah-daerah manapun beliau pergi pasti mencari tokoh-tokoh. Ini juga perlu kita tiru. Kalau kamu mau berhasil di mana kamu berada, maka tokoh-tokoh di sana harus kamu tokohkan. Bukan kamu jadi tokohnya. Di sana ada ulama, kamu datang, kamu permisi. Saya jadi ada rencana mau mendirikan madrasah. Saya mohon izin, kami izinkan. Ini bagus. Habis dirancang saja madrasah baru itu datang ke tokoh-tokoh. Ada Kiai Mustafa di sana. Beliau datang. Sampai beliau mengatakan, saya titip pesantren. Saya mau mendirikan pesantren. Lalu ke sana ke Rembang. Di mana pojok-pojok daerah ini beliau datang ke Rembang sana. Untuk saya KKN pertama, mahasiswa Dalwang yang pertama itu saya. Jangan dikira udah lama sekali kan stay Dalwang ini atau institut Dalwang udah lama. Saya ini udah tua. Jadi makanya. Jadi saya mahasiswa pertama itu dan mahasiswa yang tertua saya diumumkan waktu itu. Inilah mahasiswa yang tertua berumur 42 tahun yang punya anak 4 saya sendiri. Saya. Begitu saya sampai di daerah tempat KKN itu ada satu kiai namanya Kiai Bustami. Sekarang lagi saya udah lama menyembuhkan. Dia bilang, Masya Allah, guru antum ini Habib Hasan Baharu, Masya Allah, orang yang baik, orang yang pemurah, orang yang ramah. Ke rumah saya, orang yang rawat tuh, ke rumah saya 4 kali. Dia bilang, kapan kesananya? Saya pergi ke sana, kata orang di sana juga Ustaz Hasan berkali-kali. Saya pergi ke sana juga Ustaz Hasan berkali-kali. Bagaimana beliau? Dan di sini Ustaz Hasan jalan keluar, kita lihat. Kita lihat barakahnya kehidupan beliau. Ya. Akhirnya. Dan setiap datang beliau, pasti saya kasih hadiah. Kalau tidak sarung, baju atau sarung. Ini saya pakai ini sarung pemberian beliau. Saya mikir, begitu selesai. Kemana dia pergi? Bawa hadiah. Dan yang paling saya heran ceritanya ini. Setiap dia datang, Habib Hasan kasih saya kiai, saya titip pesantren, saya titip anak-anak, minta doanya. Ini seorang Habib ya, Habib alim datang.
Pada pesantren tidak besar. Akhirnya pada satu hari ada acara di pondok, saya diundang. Begitu saya lihat, kaget saya lihat pondoknya. Dan gerbangnya kecil, saya masuk besar pondoknya. Saya bilang, Beb, saya kira yang mantul titiknya saya pondoknya kecil. Kalau ini, kalau saya titik, maka saya mau bawa pondoknya. Pondoknya itu besar titik ke saya. Begitu lebih besar. Walaupun pondoknya sudah besar, ini pondoknya kecil. Orang yang yang beliau melihat orang itu lebih dulu. Itulah cara akhlak. Maka dakwah beliau berhasil. Berarti jangan mentang-mentang. Saya dari Allah, saya dari Allah, saya dari Allah. Jangan ada kaya-kaya yang kecil semua. Tak boleh ya, harusnya seperti itu. Saya lihat fotonya Guru Ijai ada dengan guru beliau, Kiai Sarwani Abdan. Beliau mendekatinya. Begitulah seorang murid. Ya. Saya juga cerita terkait murid juga begitu. Ada murid sini Musaidin itu jarang belajar di kelas, macam di kelas belajar di Musaidin. Buka pesantren, buka madrasah murid 400. Ayah mengundang Habib Ustaz kain di sana. Ini orang lama ini. Yang ini duduknya begitu Ustaz kain datang di samping Ustaz kain duduk langsung izin. Jangan, orang-orang lihat ini semua. Itu kiai di sini. Udah satu guru saya. Begitu berdiri itu saya ini Musaidin, saya ini. Ternyata muridnya tidak tambah kurang. Akan berikut sampai 600. Orang tawadu itu Allah angkat, jangan takut. Oh saya tinggal dari saya tahu murid beliau, nanti saya kan. Jadi orang tidak belajar dari saya, tidak. Itu tidak ada ini, tidak boleh. Ya. Allah itu mengangkat orang yang merendahkan dirinya. Man tawadha'a rafa'ahu. Termasuk tawadu itu seperti itu. Kalau lihat Habib Hasan Bahrul, dia datang Ustaz Maliki, dia datang orang Habib, pasti Habib biasa belakang begini ya. Begitu. Mohon ini kamu perhatikan. Kedua, sosok yang kita lihat ini yang tadinya tidak tahu beliau ini ada hubungan yang sudah erat dalam dakwah, dalam ilmu, ya dalam ilmu. Kita lihat kedua ini terkenal dengan sabar, terkenal dengan tawadu, ya, terkenal dengan pemurah. Ya, siapapun yang belum tidak dibantu beliau. Tetapi terkenal pula dengan ketegasan. Jadi kita lihat tadi, apapun yang merupakan kemungkaran, kesalahan, jadi akan beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Nah ini ada kedua sosok ini dan mudah-mudahan kedua beliau ini insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di kuburnya, melapangkan kuburannya, mendapatkan curahannya di rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dari kedua ini mudah-mudahan kita mendapatkan barakahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jadi kurang saya mohon maaf. Karena cuma saya sedikit bisa lupa tadi keterbatasan yang tadi dua jalan itu. Jadi orang biasa tidak heran kalau orang yang belajar sebentar bisa manfaat ilmunya, bisa banyak yang belajar dengannya, bisa berdakwah besar